Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya? Semoga senantiasa Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam meyakini di akhir zaman akan muncul makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Dajjal, yang hari ini dipahami bahwa Dajjal itu bermata satu, kemudian bisa menghidupkan orang yang mati, dan kendaraannya ini adalah keledai. Pemahaman melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpelihara di benak umat Islam sampai hari ini. Kalau mencoba menelaah tentang Dajjal ini secara kiasan, masih belum banyak orang yang mencoba melakukannya. Coba sedikit kita berbicara mengenai Dajjal ini secara kiasan. Dajjal dikatakan oleh Nabi itu bermata satu, artinya secara kiasan Dajjal itu tidak bisa melihat sisi baik dan buruk. Dia memperturutkan hawa nafsu, apa yang diyakininya benar, yang menguntungkan buat dia, walaupun itu menabrak aturan dan walaupun itu menyengsarakan orang, tidak peduli. Yang penting hajat dan tujuannya tercapai, segala nafsunya terpenuhi. Itu dikatakan bermata satu, tidak tahu halal dan haram. Begitu juga kalau Dajjal dikatakan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka hari ini coba Anda saksikan, Anda lihat bagaimana orang yang sudah ratusan tahun meninggal itu hari ini seolah-olah seperti bisa hidup lagi. Caranya kuburannya dihias begitu mewah, begitu ngejreng, begitu ramai. Kemudian berdatangan orang ke sana berduyun-duyun, terus dibangunlah cerita-cerita yang mengglorifikasi tentang kuburan ini membawa manfaat, membawa berkah, bahwa yang dikuburkan di sini bisa memberikan syafaat, bisa memberikan kelancaran rezeki. Dan masih banyak lagi framing-framing yang dibuat supaya orang tertarik untuk siang dan malam berkunjung ke kuburan itu dengan harapan meninggalkan sedikit rezeki mereka ke kotak-kotak amal. Maka jangan heran bisnis tentang kuburan ini menghasilkan berkarung-karung uang infak yang tentu tanpa modal banyak, keuntungan mengalir terus dan terus. Jadi kalau kita katakan Dajjal bermata satu dan Dajjal bisa menghidupkan orang mati, nah, contohnya ini, orang bahkan tidak ada dikubur di situ, jasadnya tidak dimakamkan di situ, tapi itu tempat dibangun megah mewah dan datang orang silih berganti keluar masuk untuk ziarah ke tempat itu. Padahal yang dikuburkan di situ bukan orang yang diceritakan, hanya sekedar petilisan saja. Kenapa begitu meriah, ramai? Lebih ramai tempat itu daripada minimarket atau mall. Hiasannya bisa menghidupkan orang mati. Cara-cara seperti itu Anda saksikan di tempat Anda, di lingkungan Anda, maka berarti munculnya Dajjal itu bukan nanti, sekarang sudah muncul. Kemudian Dajjal itu kendaraannya keledai. Kenapa harus keledai? Kuda ada, sapi ada, unta banyak. Kenapa kok keledai? Karena keledai ini istilah kiasan. Binatang yang dungu dan bodoh itu namanya keledai. Maka hanyalah keledai yang jatuh di lubang yang sama keempat kali. Itu peribahasa. Hanya orang yang bodoh saja yang akan terus dan terus melakukan kesalahan yang sama. Keledai sebagai kendaraan Dajjal artinya orang-orang yang sudah didoktrin, orang-orang yang sudah diberikan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang memabukkan, yang membuat orang itu yakin dan percaya akan masuk surga dengan aman, dengan mudah, tanpa susah payah. Sehingga kalau itu terus diajarkan, dipelihara doktrin itu, orang itu meyakininya, maka dia siap berjihad, siap ngasah golok, membela mati-matian seandainya doktrin itu coba untuk dibuka, untuk dibuang. Ada orang yang mengingatkan, siap dia mengasah golok untuk takbir. Kenapa? Karena itu dianggapnya orang yang
mengadu domba, menyebar kebencian, menghasut orang lain, provokator, dianggapnya memecah belah, dianggapnya memfitnah, orang yang iri dengki, apapun framing dibuat sehingga darahnya dianggap halal, dia posisinya paling benar dan tidak perlu mengecek keyakinan yang selama ini dia punya. Itulah yang dianggap Rocky Gerung sebagai orang-orang yang dungu, yang dipelihara untuk melanggengkan berbagai macam hajat dan keperluan. Ketika kedunguan ini terus ada, maka segala kepentingannya itu akan aman dan langgeng. Terus kemudian segala fasilitasnya juga akan mudah didapat karena terus didukung oleh orang-orang yang dungu. Maka sahabat, Dajjal punya kendaraan keledai. Janganlah kita menjadi keledai, menjadi orang yang dungu sehingga akan dikendarai oleh Dajjal. Maka kita tidak akan kualat kalau kita mengkritik. Kita tidak akan kualat kalau kita mau protes. Protes itu bagian dari kerangka berpikir yang logis, yang sehat. Maka Anda janganlah terus-terusan menggunakan kata-kata kualat kalau berontak dari keadaan yang ada selama ini. Begitu. Indonesia bisa merdeka dahulu gara-garanya berontak kepada Belanda. Jadi tidak kualat memberontak kepada Belanda. Hari ini kalau ada paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi perlu kita luruskan, itu tidak kualat. Justru itu berpahala untuk kita luruskan. Begitu kiranya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.